Penampilan Evan Dimas kembali mencuri perhatian publik. Namun bukan karena prestasi di lapangan, melainkan perubahan drastis dari sisi fisik dan peran barunya di dunia sepak bola. Sosok yang dulu dieluk-elukan sebagai wonderkid timnas Indonesia kini tampil berbeda, baik secara penampilan maupun profesi. Dalam beberapa unggahan di video dan juga Instagram TikTok, mantan gelandang timnas Indonesia ini terlihat lebih kurus dan tidak sebugar dulu. Ia mengenakan kaos hitam dan berdiri di awal video. Namun justru perubahan fisiknya yang membuat warganet terkejut. Spekulasi soal kondisi kesehatan pun bermunculan. Apalagi diketahui bahwa Evan kini berstatus tanpa klub sejak kontraknya bersama Persik Kediri diputus pada 1 Januari 2025. Sebelumnya ia hanya tampil satu kali selama 22 menit saat melawan PSBS Biak pada 28 September 2024. Penurunan performa Evan Dimas bukan tanpa alasan. Semua bermula dari cedera parah yang ia derita dalam final SEA Games 2019. Saat itu timnas Indonesia U23 menghadapi Vietnam dan Evan mendapat tackle keras dari Duan Van Ho yang menyebabkan cedera ankle serius. Sejak itu karirnya tak pernah benar-benar kembali ke puncak. Padahal Evan Dimas sempat digadang-gadang sebagai masa depan sepak bola Indonesia. Ia adalah kapten generasi emas U19 yang membawa pulang trofi AFF U19 tahun 2013, mencetak 5 gol sepanjang turnamen tersebut. Gayanya yang cerdas dan matang membuatnya dijuluki The Next Big Thing. Tampil dalam berbagai ajang besar seperti Piala AFF 2024 hingga Asian Games 2018. Namun kini Evan memilih jalur berbeda. Ia tak lagi berseragam tim profesional, tetapi tetap berada dunia yang telah membesarkan namanya. Persiba Balikpapan, klub yang berkompetisi di Liga 3, baru-baru ini mengumumkan secara resmi bahwa Evan Dimas bergabung sebagai stakeholder klub. Dalam unggahan Instagram resmi klub tersebut, Evan terlihat menghadiri sesi latihan, berbincang dengan manajemen, hingga memberi motivasi kepada pemain muda. Tak hanya itu, Evan juga menjalani peran sebagai pelatih di SSB Saraswati, sebuah sekolah sepak bola yang fokus menambah bakat muda untuk menjadi calon bintang masa depan timnas Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa Evan belum sebelumnya meninggalkan dunia sepak bola. Ia hanya berpindah posisi dari lapangan ke manajemen dan pembinaan. Transformasinya merupakan cermin dari dinamika hidup seorang atlet profesional, dari masa keemasan, cedera, jatuh, hingga bangkit kembali dengan peran baru. Timnas Indonesia akan melakoni babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kalah 0-6 dari Jepang di laga terakhir grup C, Timnas Indonesia masih memiliki asa lolos ke Piala Dunia. Sebelum luluh lantah di Osaka saat melawan Jepang, Timnas Indonesia meraih kemenangan krusial 1-0 atas Jepang di Stadion SUGBK. Asa untuk Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 membuat sejumlah pemain keturunan Indonesia kirim-kirim kode ingin dilirik PSSI. Salah satu pemain potensial yang bisa dinaturalisasi ialah pemain PSV, Ryan Flamingo. Ryan Flamingo bahkan di keterangan bio akun Instagram miliknya mencantumkan bendera Indonesia, kode keras bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Terbaru Ryan Flamingo menuliskan komentar pada postingan oleh Romani pasca kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Next round hey, komentar Ryan Flamingo. Komentar dari pemain keturunan Indonesia berbanderol 208 miliar rupiah itu pun mendapat perhatian netizen. Tercatat, komentar dari Ryan Flamingo itu mendapat tanda like sebanyak 5.955 pengguna Instagram. Netizen pun merayu Ryan Flamingo untuk mengikuti jejak oleh Romani dan kawan-kawan untuk membela timnas Indonesia. Pelatih Belanda U20 Michael Rensike juga resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang akan bermain di Euro U21 2025 itu juga.
Siapa sangka timnas Indonesia justru untung besar usai mengalami kekalahan telak melawan Jepang. Bahkan dengan keuntungan ini, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski kalah melawan Jepang, timnas Indonesia tetap lanjut ke round 4 setelah berhasil mengalahkan Cina beberapa hari lalu. Oleh karena itu, kekalahan melawan Jepang tidak akan berpengaruh terhadap timnas Indonesia. Skuad Patrick Kluivert justru mendapat keuntungan besar setelah kalah telak melawan Jepang. Lantas, apa keuntungan yang didapat oleh timnas Indonesia? Jika diperhatikan secara baik-baik, pertandingan melawan Jepang sudah seperti sebuah laga uji coba bagi timnas Indonesia jelang persaingan di round 4. Tentunya sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia untuk bisa menjalani laga uji coba melawan tim kuat selevel Jepang. Bahkan belum tentu nantinya bisa menemukan level kuat selevel Jepang ketika akan menjalani laga uji coba. Oleh karenanya, bisa berhadapan dengan Jepang merupakan sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Selain itu, tadi malam pelatih Jepang memang tidak menerjunkan skuad utamanya, tetapi para pemain tetap menjalankan laga dengan serius. Keputusan pelatih Jepang tersebut membuat timnas Indonesia untuk berlatih menghadapi tim yang lebih kuat. Jika Jepang sengaja mengalah, maka timnas Indonesia tentunya tidak akan bisa mendapatkan pelajaran berharga untuk dapat menghadapi lawan kuat di round 4 nantinya. Maka dari itu, Patrick Kluivert pastinya mencatat sebaik-baik pelajaran berharga dari Jepang. Patrick Kluivert harus bisa mencari tahu apa saja kelemahan yang masih dimiliki oleh timnas Indonesia di bagaimana cara mengatasinya. Tim-tim akan dihadapkan di timnas Indonesia round 4 pastinya tidak akan sekuat Jepang. Oleh karena itu, jika timnas Indonesia mampu belajar dari pertandingan melawan Jepang, bukan tidak mungkin skuad Patrick Kluivert akan menguasai round 4. Apabila timnas Indonesia berhasil menjadi juara grup di round 4, maka skuad Patrick Kluivert dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Maka tidak perlu melihat kekalahan telak melawan Jepang sebagai sesuatu yang negatif, karena ternyata ada manfaat besar yang bisa diraih oleh timnas Indonesia. Dengan kata lain, Jepang diam-diam membantu timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu, hal itulah jika memang dapatkan berita menarik lainnya untuk lebih update lagi.